ketimpangan wilayah itu terjadi karena kemampuan suatu daerah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunannya menjadi berbeda. Faktor-faktornya banyak. Ada faktor SDM, ada faktor sumber daya alam. Penentu utama sebenarnya faktor ini, SDM. Kalau sumber daya alam kan ya tiap orang, tiap daerah berbeda-beda. Ada yang punya sumber daya alam melimpah, ada yang tidak punya banyak sumber daya alam. Tapi kan yang harus ditingkatkan ini kualitas SDM-nya yang harus diprioritaskan. Makanya dalam membangun itu sebenarnya utamakan membangun SDM. Kalau SDA kan bawaan lahir ini, dari mana, dari Tuhan ngasihnya segitu ya sudah, tidak bisa ditingkatkan, tinggal dimanfaatkan. Tapi kalau di kondisi demografi ini bisa ditingkatkan, bisa dipacu. Kesenjangan-kesenjangan inilah yang menimbulkan perbedaan antar daerah yang harapannya nanti bisa ditekan. Maksudnya jarak perbedaan itu bisa diminimalisir, dikurangi. Itulah tujuan dari pembangunan daerah. Jadi walaupun pendapatannya besar, tapi ketika ketimpangan besar juga, itu wilayah sebenarnya tidak bagus. Karena kuncinya pembangunan kan, ini saya ulang-ulang terus ini. Karena harus menjadi pola pikir ya, harus menjadi konsep berpikir yang mengakar, karena suatu saat kalian akan menjadi pemimpin di suatu daerah. Kunci pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, pendapatan besar kuncinya. Terus apa lagi? Yang kedua, tumbuh ya, tumbuh cepat. Ini harus dicatat. Yang ketiga, pendapatan besar, tumbuh cepat. Apakah sudah cukup? Tidak cukup, masih perlu dua lagi. Apa ini? Iya, kesenjangan ini mengurangi kesenjangan. Yang keempat adalah keberlanjutan. Jika keempatnya ini tidak terpenuhi, maka pembangunan dikatakan tidak berhasil. Ya silakan diukur sendiri daerah masing-masing kondisinya bagaimana. Terus terjadi pertumbuhan belum tentu terjadi pembangunan. Kalau terjadi pembangunan dapat dipastikan terjadi pertumbuhan. Jadi lebih mulia yang mana, tumbuh atau membangun, menumbuhkan atau membangun? Membangun ya. Karena tumbuh itu hanya fisik, kayak kayak anak kecil jadi besar, dewasa, secara fisik kelihatan badannya tambah tinggi. Tapi kalau pikirannya kan belum tentu. Nah, dengan pembangunan itu selain fisik juga mentalnya, psikisnya itu terbangun. Jadi utamakan dalam membangun, karena dengan membangun otomatis akan tumbuh. Tolak ukur pembangunan dilihat dari pendapatan per kapita. Cara mengukurnya dengan indeks, namanya indeks Williamson ya. Nanti rumusnya akan dipelajari. Tapi kriterianya dikatakan kesenjangan rendah kecil jika semakin kecil maka bisa dikatakan kesenjangannya semakin rendah. Lebih dari setengah itu jika disparitasnya lebih dari setengah. Ini ada yang mengatakan lebih dari setengah, ada yang bahkan mengatakan lebih dari 0,3 itu disparitasnya sudah dikatakan tinggi, tergantung dari ahli yang mengatakan. Tapi ya kira-kira segini angkanya. Semakin kecil maka disparitas juga makin kecil. Semakin besar angkanya maka disparitas atau kesenjangan juga makin tinggi. Ini penting karena akan menimbulkan permasalahan ikutan ya, dampak berantai. Jadi ketika ekonomi
stagnan, terus bahkan menurun, terus banyak kemiskinan, terus kesenjangan spasialnya tinggi, itu akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dampaknya berantai. Mulai bagaimana dia bisa mengakses pekerjaan, dia saja bodoh dan tidak berijazah. Jadi kayak rantai kemiskinan, berawal dari suatu kemiskinan, kemudian kan tidak bisa sekolah, akhirnya menjadi bodoh. Karena bodoh tidak bisa dapat ijazah. Karena tidak dapat ijazah berarti tidak bisa kerja. Karena tidak bisa kerja makanya miskin. Akhirnya muter-muter gini terus, tidak sulit dientaskan kemiskinan. Nah, suatu pemimpin daerah harus memecahkan ini, harus memotong rantainya itu supaya tidak berlanjut, karena ini adalah bahaya laten ya, bahaya yang menurun ke anak cucu. Kalau orang tuanya miskin karena akses terhadap segala hal itu terbatas, ya anaknya juga kemungkinan peluang miskinnya juga besar, karena dalam hidup ini penting namanya privilege. Privilege itu apa? Keistimewaan itu bukan hanya berbentuk dalam nepotisme apa kolusi, tapi juga akses terhadap fasilitas itu juga penting. Contohnya orang Jawa kenapa lebih maju daripada orang luar Jawa umumnya, ya karena akses terhadap fasilitas jelas lebih baik di Jawa. Karena wajar jika Jawa lebih maju daripada di luar Jawa. Ya itulah gunanya mengurangi kesenjangan. Rumusnya ini, indeks Williamson sama dengan jumlah penduduk YI itu pendapatan per kapita pada masing-masing region dibagi pendapatan per kapita nasional. Jadi misalnya menghitung indeks ketimpangan di Kabupaten A, ya berarti yang menjadi YI ini adalah pendapatan per kapitanya di Kabupaten A dibanding pendapatan per kapita di nation, berarti di wilayah yang lebih luas, misalnya provinsi mana. Dibagi FI itu jumlah penduduk, per NN itu FI jumlah penduduk pada kabupaten, terus jumlah penduduk pada nation, terus dibagi Y yaitu pendapatan per kapita nationnya yang lebih luas, wilayah yang lebih luas. Nah contohnya ini data penduduk dan jumlah penduduk suatu wilayah ya. Ini kan wilayah di Kabupaten Pemalang dengan kecamatan-kecamatannya ada 14 di sini datanya. Kemudian dari PDRB ini menjadi bagian tugas yang D kayaknya, ini bagian poin D untuk menghitung indeks